Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurjayati. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas konseling lintas budaya yang berjudulkan Asas dan Prinsip Konseling Lintas Budaya. Saya akan menjelaskan asas-asas konseling lintas budaya. Yang pertama adalah ada asas kerahasiaan, yaitu bimbingan dan konseling dirahasiakan sejumlah data dan keterangan peserta didik menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangannya yang tidak boleh diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru bimbingan dan konseling berkewajiban penuh memiliki dan menjaga semua data keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Misalnya, ada konseling yang datang ke ruang konseling bercerita bahwa dia sedang bertengkar dengan temannya atau sedang ada bermasalah dengan keluarganya. Lalu, tugas guru BK adalah merahasiakan apa yang menjadi permasalahan si konselingnya gitu. Selanjutnya adalah asas kesukarelaan, yaitu di mana asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukarelaan atau kerelaan peserta didik dan juga guru BK dalam mengikuti atau menjalani kegiatan di konseling gitu, atau melakukan kegiatan konseling. Dalam hal itu adalah guru bimbingan dan konseling itu berkewajiban untuk membina dan mengembangkan kesukarelaannya. Contohnya seperti ini. Apabila ada konseling yang mau konseling, jadi konselor itu harus bersikap welcome atau dengan senang hati memberikan bantuan kepada konselingnya, dan juga membangun hubungan yang baik, gunanya untuk membuat si konselingnya itu juga terbuka, sukarela kepada si konselornya. Yang selanjutnya adalah asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseling yang menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Jadi baik dalam keterangan dirinya sendiri maupun berbagai informasi dan materi di luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru BK mengembangkan keterbukaan peserta didik. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri peserta didik yang menjadi sasaran atau layan kegiatan. Agar peserta didik yang menjadi sasaran dan layanan kegiatan terbuka, konselor lebih dulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Selanjutnya adalah asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, guru BK itu perlu mendorong peserta didiknya untuk aktif dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan untuknya. Lalu ada asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sarana layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal, menerima diri sendiri dan lingkungannya. Lalu konseling yang mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri sebagaimana yang telah diutarakan terdahulu. Jadi guru BK itu hendaknya mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan bagi berkembangnya kemandirian si konseling itu sendiri. Selanjutnya adalah asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau konseling dalam kondisinya sekarang. Jadi
layanan yang diberikan itu berkenaan dengan masa depan atau kondisi yang sekarang, bukan yang masa lampau atau yang dibahas itu masa lalunya, bukan, tapi permasalahan yang dihadapi oleh konseling itu sendiri yang sekarang ia hadapi, begitu. Dengan kondisinya itu misalnya konseling mengalami kesulitan belajar, namun ada beberapa yang menyebabkan konseling itu kesulitan belajar adalah karena orang tuanya bercerai, namun yang dibahas itu adalah kesulitan belajarnya, bagaimana cara mengatasi kesulitan belajarnya, bukan malah membahas tentang masalah keluarganya yang bercerai, gitu, orang tuanya bercerai. Lalu ada asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan konseling yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya di waktu ke waktu. Misalnya ada konseling yang awal mulanya ia sulit dalam konsentrasi belajar, lalu setelah menerima konseling ia merasa menjadi semangat lagi untuk belajar dan nilainya menjadi meningkat. Nah, itu merupakan suatu asas kedinamisan untuk konselingnya, begitu. Asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan kegiatan bimbingan dan konseling baik dilakukan guru BK maupun pihak lain selain menunjang harmonis terpadu untuk kerjasama antar guru bimbingan dan konseling terhadap pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap layanan kegiatan bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, begitu. Lalu asas kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai norma yang ada, yaitu nilai norma itu ada norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Ya, di dalam layanan konseling itu dipertanggungjawabkan apabila isi dan pelaksanaannya tidak berdasarkan kegiatan berdasarkan norma-norma yang dimaksud. Nah, lebih jauh layanan dan kegiatan bimbingan konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami, menghayati, mengamalkan norma-norma yang ada di lingkungan. Lalu ada asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah yang profesional, di mana keprofesional itu guru BK itu harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan, kegiatan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling, begitu. Langsung selanjutnya adalah asas alih tangan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas sesuatu permasalahan peserta didik atau suatu masalah yang konseling hadapi untuk mengalihtangankan permasalahan tersebut kepada pihak yang lebih ahli. Jadi guru BK dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua atau guru-guru lain atau ahli lain. Demikian pula guru bimbingan dapat mengalihtangankan kasus kepada guru mata pelajaran atau praktik atau ahli-ahli yang lain, begitu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Dalam konseling lintas budaya itu prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, teoritis, hasil penelitian, dan kajian pengalaman praktek bimbingan dan konseling yang berwawasan budaya. Prinsip-prinsip konseling lintas budaya banyak bersifat hipotesis berupa pemikiran dan masih terus berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh Dragum 1996 mencatat bahwa sejumlah kesepakatan dari para praktis, peneliti, dan ahli-ahli teori tentang prinsip-prinsip konseling lintas budaya, yaitu yang pertama adalah teknik atau aktivitas para konselor semakin berubah. Maksudnya adalah yang menyesuaikan atau menerapkan dalam lingkungan budaya yang berbeda
Hal ini bukan berarti konseling secara otomatis mengikuti budaya klien apa adanya, bukan begitu. Maksudnya itu adalah konseli atau konselor tidak maksudnya mengikuti arus budaya si konselinya, itu tidak, tapi harus dengan budayanya masing-masing gitu. Yang kedua adalah permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat. Jadi permasalahan itu antara klien, antara konseli dan konselor terhadap perbedaan kebudayaan yang semakin melebar. Jadi perbedaan itu semakin melebar antara yang satu dengan budaya yang satu dengan budaya yang satunya. Lalu ada permasalahan atau problem. Jadi permasalahan atau problem itu pola-pola perilaku bermasalah itu akan berbeda-beda dalam berbagai budaya. Jadi misalnya konseli satu berbeda dengan konseli yang satunya begitu. Misalnya adalah konsep konseling dan pola pembantu kegiatan dengan suatu kebudayaan. Jadi maksudnya adalah saat membantu konseli harus memiliki pola tertentu agar konseli menerima apa yang disampaikan oleh konselor begitu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.